Di tengah keseruan bermain game, ia melontarkan permintaan aneh pada kekasihnya. Niatnya hanya mencoba sensasi unik, namun tiba-tiba wajah sang kekasih robek hingga ke telinga. Jeritan pilu menembus headset, namun fokusnya tak goyah sedikit pun dan terus menghancurkan markas lawan. Mengandalkan ingatannya, ia membuka pintu yang digedor oleh tetangganya yang menawan. Ia menawarkan perlindungan dengan satu syarat misterius, sang gadis harus menutup mata. Gadis itu langsung setuju menandakan ia rela melakukan apa saja demi selamat. Ini lebih terasa seperti perjanjian gelap daripada sebuah permohonan. Detik berikutnya sebilah pisau berkelebat mengakhiri ancaman itu seketika. Notifikasi sistem pun muncul. Calon mayat hidup berhasil dilenyapkan. Poin bertambah. Pria ini adalah Lin Fen, seorang desainer interior yang hidup seorang diri. 1 jam sebelumnya niat baiknya menolong tetangga justru berbuah petaka. Ia diserang hingga tak berdaya, dan di saat itulah sebuah sistem bertahan hidup aktif. Koneksi itu memutar kembali sang waktu membawanya kembali 1 jam sebelum insiden mengerikan itu terjadi. Lin Fen langsung menukarkan poinnya dengan kekuatan merasakan energi baru mengalir deras di tubuhnya. Sementara itu, apa yang tersisa dari tetangganya justru memancing lebih banyak makhluk mengerikan. Saat Lin Fen membuka pintu, sesosok mayat hidup menoleh tatapan kosongnya mengunci target baru. Makhluk itu meraung buas dan menerjang. Namun Lin Fen sudah siap menyambutnya. Satu tebasan bersih dan ancaman itu pun lenyap. Sistem kembali memberikan notifikasi, poin berhasil diperoleh. Melihat kondisi tragis tetangganya, Lin Fen sadar, gelombang serangan berikutnya akan segera tiba. Strateginya sederhana, bersembunyi di balik pintu dan menyergap mereka. 1 jam kemudian koridor itu dipenuhi tumpukan benda tak bernyawa. Poinnya meroket tajam. Setelahnya ia mencari jasad tetangganya, namun tak bisa ditemukan dimanapun. Tunggu, jangan-jangan sudah menjadi santapan mereka. Ini masalah besar. Aroma tak sedap akan segera menyebar. Koridor ini adalah fasilitas umum. Aku harus membereskan kekacauan ini, pikirnya sambil mengikat semua jasad menjadi satu. Tepat saat ia akan menyeretnya, lampu di langit-langit berkedip-kedip liar, diiringi suara dengungan kasar. Lalu dari sudut gelap muncul sesosok pria di kursi roda yang bergerak maju perlahan. Dia adalah pria parubaya yang kehilangan kedua kakinya akibat insiden pencurian kabel listrik. Melihat Lin Fen masih berdiri, pria itu meraung ganas dan menerjang. Dengan tenang pisau, Lin Fen berkelebat lagi. Satu lagi ancaman berhasil ditumbangkan. Paman Jiang, bukankah paman tinggal di lantai 2? Bagaimana bisa sampai ke lantai 7? Wah, paman datang jauh-jauh hanya untuk meminjamkan kursi roda ini ya. Tepat sekali waktunya. Aku sedang bingung cara membawa semua ini ke bawah. Paman baik sekali. Jangan khawatir, akan kukembalikan setelah selesai. Dengan itu, Lin Fen memindahkan tumpukan itu ke tempat sampah di lantai bawah. Lin Fen masih sulit percaya, dunia benar-benar telah kiamat. Untuk bertahan hidup, perbekalan adalah kunci utama. Tapi sebuah pertanyaan konyol terlintas. Ini termasuk sampah biasa atau daur ulang ya? Hidup sendiri memang menyebalkan. Tidak ada teman bicara, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan isengnya. Saat itu putra paman Jiang dari lantai 2 melambai padanya. Pria gundul itu adalah perundung Lin Fen di masa lalu. Dia pernah mengambil sepedanya hingga polisi harus turun tangan. Meski sepedanya kembali, Lin Fen tetap mendapat perlakuan buruk darinya. Lin Fen menatapnya tajam. Ada apa, Dium? Pria gundul itu tertegun sejenak. Bocah ini nekat sekali bicara keras, pikirnya. Apa dia tidak takut memancing para mayat hidup? Ia pun menyeringai. Orang bodoh memang mudah dimanfaatkan. Aku juga lapar. Suruh saja dia yang bekerja. Ia pun menulis di secarik kertas, carikan makanan dan air. Bawa ke depan pintuku. Lin Fen hanya menggeleng. Kenapa harus aku? Aku tidak mau. Wajah pria gundul itu memerah menahan amarah. Bocah sialan, geramnya dalam hati. Ia menulis lagi, turuti aku maka kau akan aman bersamaku. Nanti akan kuajak kau ke markas rahasia. Lin Fen tetap tak bergeming, sama sekali tidak tertarik. Wajah pria itu menjadi gelap, amarahnya sudah diubun-ubun. Baiklah, pikirnya. Kalau kau memang mencari masalah, akan kubantu. Teriaknya sambil melempar beberapa lempengan logam ke arah pintu Lin Fen. Lempengan itu jatuh ke lantai menimbulkan suara yang sangat nyaring. Kelentang, kelentang, kelentang. Seketika koridor dipenuhi geraman. Para mayat hidup menerjang ganas ke arah Lin Fen. Menyaksikan dari lantai 2, pria gundul itu tertawa terbahak-bahak. Tidak segalak tadi ya, ejeknya. Ada apa dengan sikapmu itu? Kakimu sudah tidak bisa bergerak lagi. Satu ayunan pisau dapur, seketika 2 kepala monster terlepas dari badannya. Sistem pun langsung berbunyi. 2 serangan telak, 2 poin didapat. Tawa si botak langsung membeku. Sial orang ini. Kekuatannya bukan main. Dia menggeram kesal. Jago juga kau. Tapi sia-sia. Masih ada 1 monster lagi. Sudah terlambat untukmu. Siapapun yang menghalangiku, riwayatnya akan berakhir. Lin Fan lalu mengangkat monster terakhir ke bahunya.
Bukannya tak bisa menghabisinya, dia hanya memilih cara lain. Dengan santai dia melempar monster itu ke atas. Paket spesial langsung untuk si botak pria, itu menangkapnya karena refleks dan langsung menyesali kebodohannya. Kenapa juga aku menangkap benda ini? Saat jeritan menggema Lin Fen melambai santai, kalau ada pertanyaan tanyakan saja padanya. Setidaknya kau tidak akan pergi sendirian. Tak lama Lin Fen tiba di supermarket terdekat, begitu masuk beberapa monster yang mengintai langsung dilumpuhkan dengan mudah. Setelah mengamankan perbekalan kebiasaan membawanya ke kasir, yang sudah menjadi monster. Ini cukup untuk sementara. Aku bahkan punya benih. Jika ada tempat aman aku bisa mulai bercocok tanam. Sayangnya pisau ini sudah hampir tumpul. Saat ia memikirkan senjata baru, sebuah bus melesat kencang ke arahnya. Suara bising mesinnya menarik gerombolan besar monster dalam sekejap. Cahaya lampu yang menyilaukan memicu kembali kenangan tragis masa kecilnya. Dulu ibunya pergi dalam sebuah kecelakaan. Ayahnya yang kalut berencana meninggalkannya demi wanita lain. Tapi tangisan Lin Fen kecil membuat wanita simpanan ayahnya itu kehilangan kesabarannya. Dia merebut kemudi berteriak akan memberi pelajaran pada Lin Fen. Kendaraan itu pun oleng menabrak truk dari arah berlawanan. Lin Fen masih terjebak dalam memori kelam itu saat suara kasar sopir bus menyentaknya kembali ke dunia nyata. Hei bocah, mau numpang? Sayang sekali aku tak akan membawamu. Tetap saja di situ dan biarkan para monster berpesta. Seorang anak berkacamata di dekatnya protes. Kita tidak bisa meninggalkannya, gerombolan itu bisa menyakitinya. Guru bilang kita harus menolong. Belum selesai bicara lehernya sudah disayat oleh si sopir yang meludah dengan jijik. Guru persetan dengan gurumu. Ini akhir dunia. Aku bisa melakukan apa saja. Kalian kutu buku pikir bisa menasihatiku. Dia menyeringai. Aku sudah muak dengan kalian anak-anak pintar. Kalian hanya piaraan guru. Tanpa guru yang melindungi kalian, hanyalah mangsa empuk. Karena kau, baik hati aku akan mengirimmu ke bawah untuk menemaninya. Dia mendorong anak itu keluar dari bus lalu tancap gas. Sambil pergi dia melirik cemas ke spion. Bocah itu cuma bawa pisau dapur. Jangan bilang dia nekat melawan gerombolan itu sendirian. Akhirnya Lin Fen tersadar dari lamunannya. Dia bergumam pelan, aku tidak akan menyerah. Aku sudah berjanji pada ibu untuk menjadi pria pemberani dan baik hati seperti yang selalu ia inginkan. Dengan tekad itu, dia melempar pisaunya lurus ke arah ban. Didorong kekuatannya yang luar biasa bila itu menancap dalam. Bos itu langsung oleng menabrak rambu jalan dan terbalik. Si sopir arogan kini menjerit ketakutan. Ampun, aku salah, tolong aku. Lin Fen menatapnya dingin. Kau tidak menyesali perbuatanmu. Kau hanya takut karena tahu riwayatmu akan segera berakhir. Dia tersenyum tipis. Lihat, teman-temanmu sudah datang. Aku akan meninggalkanmu bersama mereka. Pria itu membeku. Apa maksudmu aku tidak punya teman? Tunggu. Selamatkan aku. Lalu anak yang baru saja ia celakai muncul di depan bus bersama gerombolan yang mengejarnya. Pada saat ini poin kekuatan Lin Fen telah mencapai angka fantastis 35 poin. Saat melewati sebuah apartemen, suara seorang wanita memanggil dari atas, seorang ibu dan putrinya. Hei anak muda, bagaimana kau bisa melewati semua monster di perempatan itu? Ah, lupakan saja. Lin Fen sebenarnya tak berniat berhenti. Tapi melihat gadis kecil yang kelaparan di samping ibunya, hatinya tergerak. Dia menghampiri pintu dan mendapati wanita itu berlutut. Nak, aku tahu ini keterlaluan, tapi tolong bagilah sedikit makananmu. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Suamiku sudah tiada. Aku tidak punya pilihan lain. Tidak perlu banyak, cukup untuk putriku saja. Lin Fen memberinya 2 labu dan beberapa sayuran. Ini ambillah. Wanita itu terkejut. Apakah uang masih berguna sekarang? Meski begitu dia menerimanya. Lalu mata Lin Fen tertuju pada replika senjata di dinding. Wanita itu mengambil pedang itu. Suamiku suka sekali game ini, salah satu koleksinya. Kalau kau mau ambillah. Di luar sana sangat berbahaya. Kau butuh sesuatu untuk melindungi diri. Lin Fen merasa tidak enak tapi matanya tak bisa lepas dari pedang itu. Ambil saja, desak si ibu. Kami tidak membutuhkannya. Kau lebih memerlukannya. Paham? Sampai jumpa. Kalau butuh bantuan, panggil saja aku. Gadis kecil itu tampak bingung namun ibunya membisikkan sesuatu yang misterius. Wow, Frosthorn keren banget buat membasmi para monster. Lin Fen terkagum-kagum. Tiba-tiba sesosok wanita terjatuh tepat di hadapannya. Tubuhnya penuh luka. Dari lantai 5 seorang pria gemuk menatap dengan geram. Lin Fen melihat sorot mata wanita itu penuh penderitaan yang tak terucapkan. Tatapan itu mengingatkannya pada ibunya dulu, penuh keputusasaan dan amarah. Kali ini ia takkan tinggal diam. Keadilan harus ditegakkan. Kenapa kau lakukan ini? Pria itu terkejut. Bukan urusanmu. Gedung ini wilayahku. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau di sini. Lin Fen mengepalkan tangan. Ia harus melindungi ibu dan anak yang baik hati itu. Ia pun mendekat menatap tajam ke arah lantai 5.
Pria itu menyeringai licik. Mau main-main juga, sayang sekali boneka ini sudah rusak. Pergi sana sebelum kesabaranku habis atau kau akan merasakan akibatnya. Pria itu kembali bersantai sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi. Di dunia apokaliptik ini, akulah rajanya, aku bisa mendapatkan mainan baru kapan saja. Tiba-tiba, tok-tok-tok, ada yang mengetuk pintu. Siapa itu? Jangan-jangan para monster. Pria itu panik. Saat mengintip dari lubang pintu, jantungnya serasa berhenti berdetak. Sosok yang ia lihat, mustahil, di luar Lin Fen, berdiri dengan tenang seolah datang untuk menagih janji. Buka pintunya, aku tahu kau di dalam. Mendengar suara Lin Fen, pria itu justru tertawa. Dasar gila, kau cari masalah ya? Senyum licik terukir di wajahnya. Tinggal berteriak sedikit dan para monster akan membereskanmu. Brak, pintu baja itu hancur berkeping-keping. Pria itu terlempar kaget. Bagaimana mungkin pintu sekuat itu? Lin Fen melirik sekeliling dengan tatapan dingin. Pria itu bangkit. Dasar sinting, untuk apa kau bawa-bawa dia kemari? Tentu saja, jawab Lin Fen. Dia harus melihatmu menerima balasan setimpal. Dalam sekejap pria gemuk itu sudah terikat tak berdaya. Gila, lepaskan aku. Ini dunia baru, tak ada lagi aturan hukum. Kau pikir ini cerita fantasi? Bisa melakukan apapun sesukamu. PLAK. Sebuah tamparan keras mendarat. Ini adalah kenyataan bodoh. Dan kau harus bertanggung jawab. Saking kerasnya tamparan itu, pria itu sampai terbang. Dan mendarat di sebuah kantor polisi tua. Hahaha, di sini kosong. Tak ada yang bisa menghukumku lagi. Lin Fen tersenyum misterius. Kau yakin kurasa mereka masih bertugas? Pria itu membeku. Merasakan aura dingin di belakangnya. Para polisi penjaga telah kembali. Lihat, bahkan setelah semua ini, mereka tetap menegakkan keadilan. Keesokan harinya di perpustakaan kota, 3 orang penyintas tiba dengan waspada. Mereka mengamati sekitar. Sepertinya aman, bisik salah satunya. Namun pemimpin mereka memberi isyarat untuk berhenti. Tunggu, jangan gegabah. Kelang, ia mengetukkan pisaunya ke pilar besi. Hening. Mereka pun menghela napas lega. Baiklah, ayo masuk. Tiba-tiba sesosok bayangan muncul dari balik rak buku. Monster yang bisa bicara. Teriak seorang pria saking kagetnya. Tenang, aku manusia kok. Lin Fen melambaikan tangan dengan panik. Wanita pemimpin itu menatap curiga. Lalu apa yang kau lakukan di sini? Lin Fen menunjukkan sebuah buku sambil tersenyum lebar. Tentu saja membaca. Ini kan perpustakaan. Masuk akal juga. Bos, pertanyaanmu tadi konyol sekali. Sang pemimpin mendesis diam. Seketika ia berbalik dan menyapa Lin Fen dengan ramah. Kami tidak punya niat buruk. Maaf jika mengganggumu. Lin Fen menjawab santai. Tidak masalah. Tolong jangan berisik, ini perpustakaan. Ketiganya saling berpandangan penuh curiga. Apakah ini sebuah jebakan? Salah satu dari mereka berbisik, pedang itu. Aku pernah melihatnya di dalam game. Membawa senjata seperti itu memang wajar. Tapi orang ini sepertinya sedikit aneh. Sang pemimpin tidak mau mencari gara-gara. Entah dia gila atau ini jebakan, jangan memancingnya. Cepat ambil buku yang kita butuhkan lalu kita pergi dari sini. Instingnya berteriak pria. Di hadapannya bukanlah orang biasa. Tidak ada bukti, hanya firasat tajam untuk menghindari bahaya. Mereka bertiga pun mempercepat gerakan. Tepat saat akan melangkah pergi, suara Lin Fen menghentikan mereka. Kalian mau pergi sekarang? Seketika suasana menjadi tegang. Pemimpin mereka mencoba tetap tenang. Apa? Ada yang bisa kami bantu? Lin Fen menunjuk tumpukan buku itu. Kalau mau pinjam sebanyak itu, harus dicatat dulu. Ini properti publik, peminjaman harus terdata. Mereka bertiga terdiam. Salah satunya tak tahan. Kau ini gila ya? Lihat keadaan di luar sana, mencatat buku. Kau kabur dari mana, ha? Sang pemimpin merasa ini sangat aneh, tapi ia bertanya dengan hati-hati. Boleh aku tahu, apa kau sadar dengan situasi di luar sana? Lin Fen menjawab dengan tenang. Tentu saja, dunia sedang kiamat. Ada banyak zombie di luar. Selain itu semua biasa saja. Ekspresi sang pemimpin langsung mengeras. Apa orang ini benar-benar tidak waras? Atau dia hanya berpura-pura? Salah satu anak buahnya sudah bersiap untuk yang terburuk. Bung, sadarlah dengan keadaan, jangan cari masalah, kita jalan masing-masing saja. Lin Fen mengangkat tangan. Tenang, aku tidak punya niat buruk. Anggap saja ini nasihat kecil. Dunia luar itu berbahaya, sebaiknya jangan membuat keributan. Oh ya, namaku Lin Fen. Aku tinggal di kompleks Sunshine Gedung, 2 unit 704. Kalau kalian dalam masalah datang saja padaku. Aku ini kuat, ratusan zombie. Bukan apa-apa bagiku. Ketiganya terdiam membisu. Sudah pasti orang ini gila. Terima kasih atas informasinya. Ujar sang pemimpin lalu kabur secepat kilat bersama kedua temannya. Lin Fen bahkan belum sempat bereaksi. Wow, cepat sekali mereka menghilang. Aku bahkan belum sempat menanyakan nama mereka. Ia hanya mengangkat bahu. Ya, sudahlah. Pagi hari memang waktu terbaik untuk membaca. Untuk bisa bertahan hidup aku harus menguasai ilmu bercocok tanam. Sementara itu di sebuah fasilitas rahasia,
para ilmuwan bekerja tanpa henti. Aktivitas sel para terinfeksi meningkat setiap harinya. Jadi maksudmu, mereka sedang berevolusi. Bisa dibilang begitu. Lupakan soal itu. Pertanyaannya apa? Kita bisa menciptakan penawarnya. Mustahil. Virus ini tidak seperti yang pernah kita temui. Sangat berbeda dari jenis yang kita kenal. Kau pernah dengar gen zombie? Maksudmu, mereka yang terinfeksi bangkit kembali dalam wujud lain. Kembali ke kota Linfen menutup buku pertaniannya. Ia pun pulang menuju kompleks apartemennya. Ia menemukan sebidang tanah kosong yang sempurna untuk berkebun, tapi ini adalah area umum. Menanam di sini bisa menarik perhatian zombie atau bahkan para penyintas lain. Maka ia pun berteriak sekuat tenaga. Dengar aku Linfen dari Kompleks Sunshine Gedung 2 Unit 704. Mulai hari ini aku akan berkebun di sini. Ada yang keberatan, dan seperti yang sudah diduga, teriakannya memancing semua zombie di sekitar. Bahkan para zombie di dalam gedung nekat melompat keluar jendela. Dalam sekejap tanah lapang itu dipenuhi oleh mereka. Linfen menghunus pedangnya dan menebas. Dengan satu ayunan tubuh-tubuh itu, terbelah begitu saja. Poin sistemnya pun meroket. Beberapa saat kemudian tanah itu bersih dari para zombie. Kini Linfen tak perlu khawatir kebunnya akan diganggu. Untuk memastikan Linfen berteriak sekali lagi. Hei, ada lagi yang tidak setuju. Saat suasana kembali hening perutnya tiba-tiba berbunyi. Ia memutuskan untuk mencari makan, sekaligus mengecek keadaan ibu dan anak itu. Tak disangka ia menemukan kura-kura di sebuah pasar. Setelah mengantar bahan makanan, Linfen pun ikut makan malam bersama mereka. Wanita itu membuka suara dengan perlahan. Aku tahu tidak ada yang gratis di dunia ini. Kau sudah terlalu banyak membantu kami. Aku tidak mau merepotkanmu terus. Tapi, suamiku sudah tiada. Jika terjadi sesuatu padaku putriku, Linfen langsung mengerti. Ia meletakkan sumpitnya dan bertanya dengan tenang. Katakan saja, apa yang kau perlukan dariku? Wanita itu tertegun tak percaya Linfen begitu mudah memahaminya. Wajahnya seketika memerah. Dengan suara pelan ia berkata, "Aku ingin ikut denganmu bersama putriku." Linfen mengerjapkan mata. Ia tampak sama sekali tidak mengerti. Oh, maksudmu pindah ke kompleks apartemenku. Tentu saja, aku bisa bantu tanyakan ke agen properti untukmu. Wanita itu menatapnya dengan pandangan kosong. Apa? Kita sedang berbicara bahasa yang sama. Di sisi lain kota di puncak sebuah apartemen mewah. Telepon seorang pria parubaya berdering. Wajahnya langsung berseri-seri. Setiap panggilan telepon adalah secercah harapan untuk diselamatkan. Halo, terdengar suara tenang dari seberang. Saya menelepon terkait apartemen yang Anda iklankan. Apakah masih bisa disewa? Chun Gang terdiam lalu langsung menutup telepon. Telepon iseng. Di saat seperti ini lihat keluar dunia sudah berakhir. Hanya sistem keamanan canggih kompleks ini yang membuat mereka bertahan. Berhari-hari mereka menatap langit menanti helikopter penyelamat yang tak kunjung tiba. Saat Chun Gang dilanda keputusasaan telepon itu, berdering lagi, ia langsung membentak. Bahkan sebelum penelepon bicara, "Kau ini gila ya?" Suara Linfen terdengar sangat bingung. "Kenapa kau berteriak? Aku kan hanya ingin menyewa apartemenmu." KLIK Chun Gang menutup telepon lagi, amarahnya memuncak. Linfen mendeci. Temperamen macam apa ini? Baiklah, coba sekali lagi. Di seberang sana Chun menggeram urat lehernya menegang. Sialan, mau apa kau? Linfen tetap tenang. Tuan Chun, aku hanya ingin menyewa unit apartemenmu. Tidak perlu sekasar itu. Kesabaran Chun akhirnya habis. Baik. Kalau berani temui aku di atap, Menara Internasional FJ3 datang dan ambil kuncinya sendiri. Ayo kalau kau punya nyali. Setelah kesepakatan didapat, Linfen bergegas pamit pada ibu dan anak itu. Tunggu di sini. Aku akan segera membereskan sewanya untuk kalian. Wanita itu mencoba mencegah, tapi Linfen sudah melesat keluar pintu. Di sisi lain, seorang pemuda mendekati Chun. Bos, ada masalah, bisiknya. Chun mengangkat bahu. Bukan apa-apa, cuman orang bodoh. Lupakan saja dia. Ada hal penting yang harus kita bicarakan, gitu. Suaranya merendah. Bos, aku sudah menghitung. Jadi persediaan kita paling hanya cukup untuk 2 minggu lagi. Chun mengerutkan kening. Jadi apa rencanamu? Pemuda itu berdesis licik. Dari 15 orang 4 tetua itu hanya jadi beban. Kita harus mengurus mereka. Chun tampak ragu, melakukannya terang-terangan. Yang lain mungkin tidak akan setuju. Tapi mereka sudah berbagi makanan. Pemuda itu menyeringai. Serahkan saja padaku. Setelah para tetua lenyap, kita singkirkan juga pria-pria tak berguna, lalu para wanita yang kurang menarik. Chun mengangguk, sisakan yang cantik. Setidaknya, ada hiburan selagi menunggu dunia ini berakhir. Dengan urusan sewa yang hampir selesai,
Lin Fen meluncur menuju Fengji Internasional. Di sepanjang jalan ia dengan santai menyingkirkan beberapa makhluk aneh yang menghalangi. Para penyintas lain mengintip dari balik jendela. Sebagian meminta tolong sementara yang lain tersenyum sinis. Mereka pikir bocah itu tak akan bertahan lama. Sebentar lagi dia pasti akan berakhir. Setelah beberapa saat, Lin Fen menoleh ke belakang. Gerombolan yang mengikutinya telah lenyap. Ia berhenti di gerbang kompleks mengagumi pemandangan di depannya. Tempat ini jelas jauh lebih megah dari lingkungan lamanya. Sementara itu, di atap sekelompok orang merencanakan sesuatu yang keji. Rebut persediaan mereka, lalu dorong para tetua itu dari atap. Bisikan jahat terdengar, tapi para tetua tidak tuli. Wong Jonghwa, seorang pensiunan prajurit, telah melalui banyak pertempuran dalam hidupnya. Dia menenangkan Guan, istri seorang pensiunan dokter militer di sisinya. Guan, kita ini sudah nada tua. Persediaan semakin menipis. Mungkin benar, kita ini hanya beban bagi mereka. Lagi pula masa depan ada di tangan anak-anak muda. Negeri ini butuh mereka untuk bangkit kembali. Tak jauh dari sana Zhao An, pensiunan insinyur militer, tertawa kecil. Wong, kau sepertinya sudah pasrah sekali. Wong menatapnya. Apa kau juga merasakan hal yang sama? Zhao mengangguk. Seumur hidup kita hanya memberi. Tak banyak lagi yang tersisa. Kau tidak bisa sepenuhnya menyalahkan mereka. Bertahan adalah yang utama. Istri Wong Lianyin hanya bisa memutar bola matanya. Kita sudah menderita puluhan tahun, sedikit lagi penderitaan takkan mengubah apapun. Sementara itu, Chun dan Xiabing telah mengumpulkan para pemuda. Mereka mulai bergerak maju, mendekati keempat tetua. Namun Xiabing punya rencana yang jauh lebih licik. Singkirkan para tetua dulu. Lalu para pria tak berguna dan terakhir Chun. Dengan begitu semua persediaan dan wanita akan menjadi milikku seorang. Namun Wong Jonghwa melangkah maju menghadapi kerumunan. Kami tahu apa yang kalian rencanakan. Tenang saja. Kami takkan mengambil jatah kalian dan kalian tak perlu mendorong kami. Tindakan seperti itu akan meninggalkan bekas yang akan menghantui kalian selamanya. Kami para orang tua akan kembali ke rumah menunggu takdir menjemput. Tapi para pemuda itu menolak. Tidak bisa. Kita tak bisa membiarkan mereka hidup. Bagaimana jika mereka turun dan membuka gerbang keamanan? Itu sama saja memanggil gerombolan. Kita harus mendorong mereka dari sini. Saat suasana tegang, sebuah ketukan terdengar di gerbang atap. Sebuah suara terdengar dari luar. Tuan Chun, apa kau di sana? Aku yang tadi menelepon soal sewa apartemen. Chun berteriak seakan melihat hantu. Ini akhir dunia. Siapa yang mau menyewa apartemen? Siapa kau? Belum selesai, dia bicara gerbang logam setebal 3 cm itu terlempar terbuka dengan keras. Kekuatan Lin Fen sudah mencapai level 40. Dia tak sengaja menggunakan terlalu banyak kekuatan hingga pintunya jebol. Xiabing berbisik licik pada Chun. Biarkan dia turun lalu dorong para tetua. Buat keributan maka para makhluk itu akan datang. Dia pasti akan lari dan kita akan lebih aman. Chun tertawa. Chun, ya itu rencana bagus. Bocah ini cerdas dan licik. Dia melambai asal. Baiklah, unit itu milikmu. Sekarang pergi. Lin Fen tak menyangka akan semudah ini. Ia mengeluarkan segepok uang tunai dari sakunya. Chun terbelalak. Apa orang ini bodoh? Oke, tinggallah sesukamu. Sekarang enyah dari sini. Saat Lin Fen berbalik, dia melihat para tetua yang hendak meninggalkan atap. Permisi, panggilnya. Apakah Anda Tuan Zhao? Pria tua itu terkejut. Kau mengenalku, anak muda? Lin Fen mengangguk semangat sambil menjabat tangannya. Aku pernah melihat Anda di televisi. Saat negara lain memblokir teknologi kita, Anda memimpin tim yang melakukan terobosan. Anda pahlawan nasional. Tuan Zhao tertawa kecil. Ah, itu cerita lama sekali. Aku tak butuh pujian. Lin Fen menatap yang lain. Kalian yakin mau tetap di atap ini? Dunia luar sudah hancur. Zaha menggeleng pelan. Tidak, kami akan tinggal. Biarlah perbekalan ini untuk yang muda. Masa kami sudah berlalu, tak perlu menyia-nyiakan yang tersisa. Wajah Lin Fen mengeras, benaknya dipenuhi bayangan kelam. Para tetua yang disingkirkan disiksa dan dibiarkan tanpa harapan. Bahkan Chun Gang bergidik ngeri melihat sorot matanya. Pria ini berbahaya. Lin Fan menghela napas. Kumohon ikutlah denganku. Tempatku aman, aku bisa melindungi kalian semua. Namun para tetua menolak halus. Terima kasih, nak. Tapi kepedulianmu saja sudah lebih dari cukup. Lin Fan tetap bersikeras. Aku ini kuat. Sungguh. Ikutlah denganku. Aku bahkan bisa menyewakan tempat untuk kalian di lingkunganku. Para tetua saling pandang dengan canggung. Zhao mencoba mencairkan suasana dengan tawa. Anak muda ini benar-benar lain dari yang lain.
Lin Fen menggenggam tangan Zoin. Jangan ragu, percayalah padaku. Ikutlah denganku. Shin hendak menghentikan mereka tapi Xiabing menahannya. Xia berbisik, "Bos, biarkan saja mereka pergi. Begitu mereka turun kita pancing para mayat hidup itu. Biar dia dan orang-orang tua itu dicabik-cabik bersama." Para tetua ini pernah mempertaruhkan segalanya untuk negara. Tapi di usia senja mereka justru disingkirkan oleh para junior dari zona aman. Para pemuda itu merampas persediaan para tetua, lalu terus membuat keributan di bawah. Rencana mereka adalah memancing gerombolan terdekat untuk melahap para orang tua itu. Generasi tua tak pernah menyangka akan bertemu kekejaman sedingin ini dari junior mereka. Para pahlawan yang dulu saling melindungi di medan perang, tak pernah membayangkan pengkhianatan semacam ini. Hanya Zoyuan pensiunan insinyur militer yang merasa ada yang janggal. Ia mengerutkan kening. "Apa kalian sadar? Kenapa ada begitu banyak mayat di bawah sana? Apa mungkin seseorang sudah menemukan cara untuk mengalahkan mereka?" Wong tak percaya. Mustahil hal seperti itu ditemukan secepat ini. Perhatian mereka pun teralihkan pada Lin Fan. Pemuda itu tampak sedikit canggung. "Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus melenyapkan mereka agar bisa sampai ke atap ini dengan selamat." Tapi para tetua tidak menatap mayat-mayat itu. Mereka terpana tak menyangka pemuda ini seorang diri mampu melenyapkan begitu banyak mayat hidup. Sementara itu, di atap para pemuda kehabisan pot bunga. Anehnya tak satu pun mayat hidup yang muncul. Chun mendorong seorang pria. "Minggir biar kulihat apa yang terjadi." Sekilas pandang ke bawah keringat dingin langsung membasahi punggungnya. "Apa-apaan ini? Kenapa mayat-mayat itu bergelimpangan di mana-mana?" Tiba-tiba terdengar jeritan seorang pria yang sedang menengok ke bawah didorong oleh Xiabing. Semua orang membeku terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Tapi Xiabing dengan tenang merapikan dasinya. "Apa yang kalian lihat?" "Kalau keributan saja tidak cukup kita pakai umpan segar. Aromanya menyebar lebih jauh." Chin tertawa terbahak-bahak. Ide yang cemerlang, serunya yang lain pun ikut menyeringai jahat. Tubuh pria itu menghantam tanah dengan keras mengubah jalanan menjadi lautan merah. Aroma anyir yang menyebar menarik perhatian para mayat hidup. Dari kejauhan membuat mereka menerjang buas. Di atap Chun tertawa terbahak-bahak. "Bagus sekali. Kita lihat bagaimana orang-orang bodoh itu kabur sekarang." Aku tak sabar mendengar jeritan mereka. Istri Zawen seorang mantan guru panik. "Apa yang harus kita lakukan?" jeritnya. Tiba-tiba Lin Fan bertanya, "Apa kalian punya mobil?" Wong berkedip, "Mobil ya? Ada di garasi." Kenapa Lin Fan tersenyum tipis? "Bagus, sepedaku tidak akan muat untuk kalian semua. Pergilah ke lokasi yang kuberitahu, tambahnya, aku punya urusan yang harus diselesaikan." Lalu ia melesat menuju gerbang. Wong dan Zhou berteriak mengejarnya, "Kau masih muda. Pergilah selagi bisa. Kami yang akan menahan mereka. Kalaupun ada yang harus gugur, biarlah kami yang tua ini." Istri mereka menarik keduanya. "Hentikan omong kosong kepahlawanan itu, anak itu. Bukan orang sembarangan. Bantuan terbaik kita adalah dengan tidak menghalangi jalannya." Sementara itu, Lin Fen sudah sampai di gerbang kompleks. Ia bergumam, "Cih, dasar mayat hidup pemalas. Stamina kalian payah sekali. Aku sudah menunggu lama sampai kalian semua berkumpul." Di atap Chun mengerutkan kening. "Aneh, gerombolan itu belum menerobos. Kenapa dia malah lari ke sana?" Xiabing menyeringai. "Mungkin dia sudah ketakutan bodoh." Sesaat kemudian Chin kembali tertawa. "Sial, kau benar. Si bodoh itu benar-benar membuka gerbangnya." "Hah, tunggu. Kenapa dia berlari lagi?" Xiao mengangkat bahu. "Wajar saja. Orang bodoh pun pasti mengikuti instingnya." Chun mengangguk. "Kau ada benarnya, Xia." Tapi senyum Xiao tiba-tiba membeku. "Tunggu, Jun. Ada yang aneh." Dia berlari ke arah kita. Keduanya menjadi pucat pasi. Benar, dia membawa gerombolan itu lurus menuju kemari. Gelombang hitam mayat hidup membanjiri jalanan, mengikuti Lin Fen lurus menuju menara apartemen mereka. Sesaat kemudian Lin Fen muncul kembali di atap. Kerumunan itu berteriak, "Apa yang kau lakukan, brengsek?" Lin Fen berjongkok di balik pintu. Dengan tenang ia menjawab, "Bukankah kalian yang menginginkan mereka di sini? Anggap saja ini sedikit bantuan dariku. Sama-sama." Detik berikutnya puluhan mayat hidup membanjiri atap. Mata mereka terkunci pada mangsa segar. Wajah Chin kehilangan warna. "Kurang ajar. Kau benar-benar iblis." Sejak para tetua pindah ke pemukiman Lin Fen, mereka pun disambut dengan hangat oleh semua orang. Mereka berbagi kehangatan di apartemen yang tadinya sepi, menghidupkan kembali suasana dengan makanan sederhana. Suatu sore Fei sadar Lin Fen terus menatapnya. Dengan gugup ia menyentuh pipi mengira ada sesuatu di wajahnya. Setelah hening sejenak, Lin Fen bertanya, "Di mana sekolahmu?" Fei mengerjap bingung. "Sekolah? Sekolah apa?
Lin Fen menunjuk nenek Yang. Bahkan di dunia seperti ini kamu tetap anak-anak. Belajar adalah hal yang masih bisa kamu lakukan. Ternyata nenek Yang adalah pensiunan guru. Dia bisa mengajarimu. Nanti aku bawakan buku dan tasmu, kata Lin Fen. Fei cemberut. Tapi, dunia kan sudah berakhir. Apa aku masih harus belajar? Lei berpikir sesaat, lalu mengangguk. Sayang, dengarkan Paman Yu. Belajar adalah satu-satunya kepastian yang tersisa untukmu. Lin Fen tersenyum lebar mendengarnya. Kalian makan saja dulu. Aku mau buang sampah dan mengambil tas Fei. Fei menghela napas panjang. Paman, salahku apa sampai harus begini? Dan begitulah kompleks yang sunyi itu kini menjadi rumah hangat bagi 6 orang penyintas. Malam itu di ujung jalan 2 mayat hidup berjalan terhuyung-huyung ke sebuah bengkel mobil. Detik berikutnya 2 anak panah melesat menembus kepala mereka dan menjatuhkan keduanya seketika. Sang penembak adalah mantan pemanah kini. Ia membersihkan jalanan satu persatu. Namun gerombolan di dalam bengkel itu terlalu berisiko. Membuat keributan sedikit saja bisa mengundang bahaya yang lebih besar. Dan dia tidak sendirian. 1 wanita dan 2 pria lainnya bekerja bersamanya. Persediaan makanan mereka menipis, tapi setidaknya air bersih masih mengalir. Mereka yakin di suatu tempat seseorang masih menjaga pasokan air tetap berjalan. Tiba-tiba ledakan dahsyat mengguncang segalanya. Wajah si pemanah langsung pucat. Api berkobar dari gedung di dekat mereka. Sontak semua mayat hidup di sekitar sana tertarik ke arah ledakan. Seorang wanita berambut pendek bergegas ke jendela. Siapa yang berani membuat keributan ini? Di luar seorang wanita berlari sendirian dikejar oleh gerombolan besar. Ia berteriak panik. Lalu duar! Sebuah tangan raksasa menghantam dari atas melenyapkannya tanpa sisa. Sosok mayat hidup mutan setinggi 4 meter kini berdiri di sana. Tubuhnya diselimuti kabut gelap, memancarkan aura kekuatan yang mengerikan. Bibir wanita berambut pendek itu bergetar hebat. Mayat hidup, mutan, mereka bisa berevolusi. Tiba-tiba terdengar suara roda tong sampah yang berdecit dari gang sebelah. Wanita itu membeku mengira monster raksasa lain telah datang. Namun yang muncul adalah Lin Fen dengan santainya mendorong tong sampah, seolah gerombolan dan mutan raksasa itu tak pernah ada. Kekuatan dan kecepatannya sudah melampaui batas manusia normal. Melewati gang ia, bahkan tak melirik monster yang telah tumbang itu. Wanita berambut pendek dari lantai 2 mengenalinya. Ia berbisik, itu dia. Benar-benar dia. Rekan-rekannya merasa baru saja lolos dari maut. Aku tidak sedang berhalusinasi kan? Ada orang mendorong tong sampah bos. Dia menjauhkan para monster itu. Kita mungkin selamat. Adegan beralih ke supermarket. Lin Fen memarkirkan tong sampah di gerbang lalu naik untuk mengambil tas sekolah Fei. Para preman yang bersarang di lantai 2 supermarket melihatnya dan berteriak. Hei, sedang apa kau di sana? Lin Fen mendongak dan menjawab dengan tenang. Ada perlu tong sampah di kompleks sudah penuh. Aku hanya cari tempat untuk membuangnya sekalian mengambil sesuatu. Belum selesai ia bicara mereka sudah mengejeknya. Dengar orang ini spesialisasinya membuang sampah. Baru kali ini aku lihat ada ahli sampah di akhir dunia. Lin Fen tak peduli. Membuang sampah adalah hal biasa. Dunia berakhir atau tidak hidup harus terus berjalan. Kalau kalian butuh bantuan katakan saja. Pria botak itu menyeringai. Dasar bodoh. Kami hidup nyaman di sini. Kau pikir kami butuh bantuanmu? Ancamnya. Mau aku berteriak? Aku bisa panggil gerombolan ke sini hanya untuk melihatmu lari pontang-panting. Lin Fen tak mau buang waktu. Ia hanya melambai dan pergi. Kepergiannya justru memicu kekejaman para preman itu. Mereka benar-benar berencana memancing para mayat hidup hanya untuk bersenang-senang. Mereka yakin posisi di lantai 2 sangat aman. Toh para monster itu tidak bisa terbang. Keempatnya pun mulai melolong sekeras-kerasnya. Teriakan mereka menggema di jalanan. Mereka terus berteriak selama 1 menit penuh. Anehnya tak ada satupun mayat hidup yang muncul. Apa-apaan ini? Di mana semua monster itu? Tidak mungkin area ini sebersih ini. Di seberang jalan dari balik gerbang Lin Fen, menoleh ke arah mereka. Tenang saja, katanya datar. Dia akan segera datang. Setelah itu ia menghilang dari pandangan. Para preman itu menggerutu kesal. Sialan orang itu merusak suasana. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar hebat. Langkah kaki yang berat dan menggelegar terdengar semakin dekat. Sial, sesuatu yang besar datang. Sebelum mereka bisa bereaksi, wajah monster raksasa yang mengerikan memenuhi jendela lantai 2. Dalam sekejap ketiga, preman itu dicabik-cabik oleh monster raksasa tersebut. Sementara itu, Lin Fen sudah sampai di toko buku seberang jalan. Saat ia menaiki tangga, ia mendengar suara tangisan bayi yang lirih. Mengikuti isak tangis, ia tiba di sudut lorong. Di sana sebuah pemandangan pilu menyambutnya seorang wanita yang telah menyerah pada dunia. Bayinya masih bernapas, namun sang ibu telah kehilangan harapan. Ia melepaskan kesempatan terakhir bagi buah hatinya untuk bertahan.
Tangisan bayi itu berlanjut semakin lirih, seakan hampir lenyap di telan keheningan. Lin Fen dengan lembut mengangkat bayi itu dari dekapan sang ibu. Kehangatan tangannya mencoba meredakan isak tangis itu saat ia merasakan sesuatu terselip di dalam selimut. Sebuah buku harian kecil, isinya penuh keputusasaan. Tak ada bantuan, tak ada makanan. Kekuatanku makin terkuras. Aku tahu waktuku tak lama lagi. Aku melihat mereka yang tiada bangkit lagi sebagai monster. Aku tak ingin menyakiti bayiku. Selagi pikiranku masih jernih, aku harus melakukan ini. Aku takut akan menggigitnya nanti. Jadi aku merusak gigiku dan menutup mulutku rapat-rapat. Dengan begini bahkan jika aku berubah, aku takkan bisa melukainya. Nama bayiku Ming Ming. Jika seseorang menemukan catatan ini, tolong biarkan dia hidup. Dan jika tak bisa kumohon, jangan tinggalkan dia sendirian. Aku tak ingin dia menjadi mangsa. Lin Fen berbisik lirih. Beristirahatlah dengan tenang. Aku bersumpah akan menjaga putramu. Namun saat ia berucap, sebuah bola basket menggelinding aneh ke kakinya. Sedetik kemudian sesosok monster gesit menerjang lurus ke arahnya. Gerakannya jauh lebih cepat dari monster manapun yang pernah ia hadapi sebelumnya. Lin Fen mencabut Froston heran. Bagaimana monster ini bisa ada di sini, sementara sang bayi masih aman. Lalu ia sadar, makhluk ini telah menunggu, menggunakan bayi ini sebagai umpan untuk memancing orang baik. Dengan pikiran itu, Lin Fen mengayunkan Froston, membelah monster tipe kecepatan itu menjadi 2. Notifikasi sistem berbunyi, tambahan 3 poin atribut. Ini berbeda. Makhluk itu jelas punya kecerdasan. Semua monster lain yang ditemuinya hanya bergerak tanpa berpikir. Dari sisa-sisa makhluk itu, sebuah kristal merah berkilauan muncul. Lin Fen terkekeh sendiri. Pasti ini monster kutu buku yang rajin belajar di toko ini. Ternyata benar, pengetahuan adalah kekuatan. Selagi di sini, aku ambilkan buku latihan dan kertas ujian untuk Fei. Anak itu kelihatannya tipe yang rajin. Dia pasti akan senang sekali melihat ini. Sementara itu, jauh di sebuah markas bawah tanah seorang profesor menatap kristal merah di hadapannya. Kau bilang ini. Keluar dari tengkorak monster itu, seorang perwira wanita memberi hormat. Benar, Pak. Spesimennya sangat tidak biasa. Jadi kami memeriksanya dan menemukan kristal ini di otaknya. Jelaskan semuanya ke perintah sang profesor. Tembakan pertama dilepaskan oleh Xiang Nanhi, lapornya. Tembakan sniper tepat mengenai kepala, tapi monster itu tidak jatuh. Malah ia berlari kencang menuju markas. Ia terus menembak setiap peluru mendarat di kepalanya. Makhluk itu baru tumbang setelah tengkoraknya benar-benar hancur. Sebelumnya semua monster bisa dihentikan dengan satu tusukan di kepala. Tapi yang ini bahkan peluru kaliber tinggi tak sanggup menghentikannya. Ini di luar nalar. Profesor itu berpikir keras. Para monster, mereka berevolusi. Tapi kenapa jadi begini? Cukup kuat hingga tembakan di kepala tak lagi mempan. Mereka berubah menjadi iblis. Saat ini, hanya 2 markas di seluruh negeri yang masih bisa dihubungi. Istana Naga dan Markas Galaksi, keluhnya. Tapi dengan evolusi yang terus terjadi, apa kita bisa menyelamatkan dunia? Perwira wanita itu ragu. Pak, saya punya ide yang kurang ilmiah. Dulu, saya pernah membaca novel tentang zombie. Dalam cerita itu, para monster punya kristal di otaknya sumber evolusi mereka. Manusia yang mengalahkan monster itu bisa menyerap energi kristal untuk jadi lebih kuat, bahkan jadi manusia super. Mungkin kristal ini juga sama. Profesor itu tampak kebingungan. Seumur hidupnya ia tak pernah menyentuh satu pun novel. Mendengar teori fiksi membuatnya terdiam 1000 bahasa. Di sisi lain, Lin Fen dengan santai berjalan keluar dari toko buku, menggendong bayi yang ia selamatkan. Langkahnya yang tenang di jalanan menarik perhatian seorang wanita di lantai atas. Namanya Susu, mantan influencer kue yang populer berkat video memanggangnya dengan gaun Lolita. Tiba-tiba, tatapan Lin Fen mengarah lurus ke jendelanya. Terkejut, Susu segera menutup mulut dan bersembunyi. Gawat, dia melihat ke sini. Apa dia melihatku? Lin Fen menangkap bayangan sekilas di jendela itu. Orang yang selamat, pikirnya. Namun sebelum ia berpikir jauh, sebuah mobil berhenti di depan kantor polisi. Setelah memastikan keadaan aman, 4 orang pria keluar, para preman dari dunia lama. Lin Fen hanya melambai santai, bahkan dari jauh, ia bisa mencium aroma pertempuran yang melekat pada mereka. Pria berambut cepak itu tertegun. Apa-apaan itu? Masih ada orang yang berkeliaran. Pria berambut keriting berbisik. Haruskah kita bereskan dia? Tapi yang memakai ikat kepala menggeleng. Jangan kita bisa menarik perhatian yang tidak perlu. Ingat, kita di sini atas perintah bos. Pria gemuk itu mengangguk. Benar, kalau kita gagal menemukan barangnya bos akan memberi kita pelajaran pahit. Sementara itu, pria botak di mobil menatap Lin Fen dengan dingin, berpikir sinis. Dia bahkan tidak lari. Begitu anak-anak mendapatkan senjatanya, aku akan menjadikannya umpan.
Belum sempat ia berpikir sesosok wajah muncul di jendela. Dengan senyum yang mengerikan, Lin Fan menatapnya tajam. Kalian ini sedang apa di luar sana? Apa itu? Hantu, teriak si botak. Bukannya tadi dia ada di seberang jalan. Tak lama keempat, rekannya kembali sambil membawa senjata hasil jarahan. Hei, kenapa orang itu masih di sini? Apa yang kalian lakukan? Gumam si botak. Jadi kalian dapat barangnya, bos. Si cepak menyeringai. Tentu saja, dengan semua ini kita akan aman. Pria keriting menatap Lin Fan. Bocah nekat sepertimu kenapa masih bisa bertahan hidup? Lin Fan menjawab dengan tenang. Setiap bertemu mayat, hidup aku mencoba bicara baik-baik. Kalau tidak bisa, barulah aku bertindak. Satu tebasan, dan mereka lenyap. Si keriting hanya bisa terdiam. Dia serius mengatakannya, omong kosong apa ini? Bentak si cepak lalu menodongkan pistolnya ke arah Lin Fan. Kau tahu benda apa ini? Lin Fan tak bergeming. Jadi, kalian berempat menjara kantor polisi. Si cepak tersenyum licik. Ini akhir dunia bodoh. Tentu saja kami mengambilnya. Kami bahkan melakukan hal yang tak terbayangkan. Tapi ucapannya terputus. Wah, oleh kilatan cahaya. Tiba-tiba lengannya terlepas dari tubuhnya. Lin Fan lalu meminta maaf dengan santai. Oh, maaf. Aku terbiasa menebas para mayat hidup. Aku sampai lupa kalau kau ini manusia. Pemandangan itu membuat semua orang terkejut. Pria berikat kepala meraih senjatanya. Namun sebelum pelatuk ditarik, Lin Fan sudah membelahnya menjadi dua. Dua orang yang tersisa membeku ketakutan. Gerakannya terlalu cepat. Apakah dia benar-benar manusia? Dari dalam mobil si botak berteriak. Bodoh kalian terlalu berisik. Para mayat hidup datang cepat masuk. Benar saja suara-suara mengerikan terdengar dari setiap sudut jalan. Gelombang mayat hidup menerjang mobil mereka. Tanpa pikir panjang si botak menginjak gas dan melesat pergi begitu saja. Kau akan menyesal, bocah, bos akan mencarimu, teriak dua pria yang ditinggalkan. Dasar pengecut, kami masih di sini, cepat kembali. Lin Fan menyarungkan pedangnya. Lihat, bahkan para mayat hidup pun tak suka ketidakadilan. Mereka hanya menjalankan tugasnya. Kedua pria itu hanya menatap ngeri tak bisa berkata-kata. Mereka datang karena kau membuat keributan, Bung. Lin Fan lalu berjongkok dan melompat ringan ke balkon, lantai 2. Dengan kemampuannya saat ini, parkur terasa seperti berjalan-jalan. Kedua pria itu hanya bisa terpana melihat sosoknya menjauh. Tidak ada atlet manapun di dunia yang bisa melompat setinggi itu. Sesaat kemudian gerombolan mayat hidup menerjang mereka seperti ombak. Jeritan mereka terdengar singkat lalu ditelan oleh suara cabikan yang mengerikan. Keributan di luar menarik perhatian Susasa. Banyak sekali mayat hidup. Jangan-jangan pria tadi yang memancing mereka kemari. Apa yang dia pikirkan, itu sama saja mengantar nyawa. Dia pasti sudah tidak selamat. Namun sebelum pikirannya selesai, wajah Lin Fan tiba-tiba muncul di luar jendelanya. Ia langsung jatuh terduduk dan gemetar. Tunggu, ini kan lantai 2. Bagaimana bisa wajahnya ada di luar sana? Ternyata Lin Fan berdiri di atas unit AC. Dia pasti trauma karena kejadian ini, pikir Lin Fan. Aku harus memberinya waktu untuk beradaptasi. Aku akan mengunjunginya setiap hari. Pikirnya dengan tulus. Aku akan tersenyum padanya menunjukkan niat baikku. Pasti dia akan mengerti kalau aku tidak punya maksud jahat. Sementara itu, Susasa sudah memegang pisau. Gawat, dia melihatku, aku harus bagaimana? Kalau aku kabur, dia akan memberitahu yang lain. Sementara itu, Susasa sudah memegang pisau. Gawat, dia melihatku, aku harus bagaimana? Kalau aku kabur, dia akan memberitahu yang lain. Dia tak akan mendapatkan apa-apa dariku. Di saat yang sama di sebuah mansion mewah, si preman botak menerobos masuk. Wajahnya terlihat sangat panik. Bos, gawat, kita dalam masalah besar. Seorang pria dengan bekas luka mengerutkan kening. Masalah kalian pergi berlima, tapi hanya kau yang kembali. Si botak mulai mengarang cerita. Bos, saat kami tiba di kantor polisi, ternyata ada kelompok lain yang bersembunyi di sana. Begitu kami menemukan senjatanya, mereka langsung memancing para mayat hidup ke arah kami. Ucap si botak dengan terbata-bata. Aku sudah menyuruh yang lain masuk ke mobil, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Jalannya terhalang. Aku tidak punya pilihan selain kabur. Aku tak boleh membiarkan bos tahu kalau pelakunya hanya satu orang. Aku meninggalkan mereka begitu saja saat melihat gerombolan itu. Dia melirik bosnya dengan gugup. Kenapa dia diam saja, gawat? Dia pasti akan menghajarku. Orang ini bisa menghancurkan bata dengan tangan kosong. Dia bahkan pernah membelah batu dengan tamparannya. Akhirnya Wong Defu mengangkat wajahnya, lalu menempelkan cerutu yang menyala ke dahi si botak. Kenapa bukan kau yang berakhir di luar sana? Si botak gemetar hebat menggigit lidahnya untuk menahan teriakan. Dia tahu jika bersuara sedikit saja, amarah bosnya akan langsung menghabisinya. Saat cerutu itu, padam, dia memaksakan senyum yang menyedihkan. Bos, aku hanya ingin menjadi supir untukmu. Wong Defu mendengus kesal, tapi amarahnya sedikit mereda.
Dia menyentikan sisa cerutunya. Pergi sana. Tatapan Wong Devo menjadi dingin. Rencananya adalah mengamankan seluruh kompleks ini sebagai markas, lalu memperluas wilayah kekuasaannya selangkah demi selangkah. Nampaknya tim lain juga mengincar gudang senjata polisi. Gumamnya, aku harus selangkah lebih maju. Pagi pun tiba di komunitas Yongwong. Nenek Suguan dengan tekun menanam benih harapan yang dibawa Lin Fen. Sementara itu, Pak Zhou dan Pak Wong memperkokoh pertahanan gerbang melindungi tempat tinggal mereka. Di sudut lain, Nenek Leswe dengan sabar mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada sang bocah. Fei baru saja menyelesaikan tugasnya, namun kejutan lain menanti. Tumpukan buku baru telah muncul di mejanya. Lin Fen tersenyum bangga. Aku tahu kau pembelajar yang giat. Ini kudapatkan untukmu semalam. Mata Fei seketika berkaca-kaca. Sebelum ia sempat bicara tangisan bayi, di pelukan Lin Fen memecah suasana. Lamei bertanya cemas, "Di mana kau temukan bayi ini?" Lin Fen menjawab, "Nenekku mantan dokter militer biar beliau yang periksa." Mendengar tangisan itu, Nenek Su bergegas masuk. "Bawa dia kemari." Setelah diperiksa, ia menghela napas lega. "Kau datang di saat yang tepat. Sedikit lagi saja mungkin sudah terlambat. Tapi kondisinya masih belum stabil. Tubuhnya sangat lemah, ada beberapa infeksi dan luka. Dia butuh perawatan yang sangat hati-hati." "Siapa namanya Lin Fen?" Dalam buku harian ibunya hanya tertulis satu nama, Ming Ming. "Kalau begitu, biar dia memakai margamu Lin Ming Ming," saran nenek. Tapi Lin Fen menggeleng, "Tidak cukup Ming Ming. Kelak akan kuceritakan semua tentang ibunya." Melihat Lin Fen tampak canggung, Lamei pun menawarkan diri untuk membantu. "Biar aku yang merawatnya, kau sudah punya banyak urusan." Lin Fen tersenyum penuh syukur. "Baiklah, kita bagi tugas. Kau di siang hari, aku dan aku di malam hari." Tiba-tiba teriakan panik kakek Zhou dan kakek Wang terdengar dari gerbang. "Lin Fen, cepat kemari, ada masalah." Suara mereka terdengar genting. Sekelompok makhluk berkumpul di jalanan. Aneh. Bukankah area ini sudah kubersihkan? Mungkinkah mereka mulai berevolusi? Saat mereka mengamati sebuah pemandangan ganjil terlihat. Gerombolan itu seolah dipimpin oleh sebuah truk kecil. Sang pengemudi terus membunyikan klakson, menjaga kecepatan yang lambat, namun konstan untuk menarik perhatian mereka. Dari monitor, Tuan Zhu berteori, dia sengaja memancing mereka pergi agar yang lain bisa mencari persediaan. Lin Fen mengintip dari celah. Benar saja 3 orang bersenjatakan pipa besi berlari ke toko terdekat memanfaatkan situasi. Tapi Tuan Zhu kembali mengerutkan kening. "Tunggu," truk itu berbalik arah. Ketiga orang itu membeku ngeri. Mereka sadar sang pengemudi sengaja menggiring gerombolan itu kembali ke arah mereka. Di dalam kabin pria itu menyalakan rokok. Pikirannya melayang kembali ke hari di mana dunia runtuh. Saat persediaan menipis, ia terpaksa keluar. Namun tanpa pengalaman, ia langsung dikepung oleh gerombolan. Tepat di ambang keputusasaan, sebuah truk berhenti. 2 pria melompat keluar bagaikan secercah harapan. Satu dengan perisai, satu dengan pipa besi. Mereka menghabisi makhluk-makhluk itu tanpa ampun. Ia pun memohon untuk bergabung. Awalnya mereka menolak. Tapi saat ia menyebut istri dan anaknya senyum, aneh terukir di wajah mereka. Mereka berjanji akan membawanya ke tempat aman. Saat itu, ia benar-benar mengira telah bertemu orang baik. Namun saat melihat istrinya, tatapan mereka berubah menjadi buas. Mereka mengikatnya dan melakukan hal tak termaafkan di depan matanya. Dalam perjuangan terakhir, sang istri melawan, namun ia didorong dari lantai 3 dan kehilangan nyawanya. Pria itu ingin mengakhiri segalanya, tapi mereka mengancam putrinya yang berusia 8 tahun. Nyawa anaknya menjadi taruhan. Sejak saat itu, ia bersumpah. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk membalaskan dendam pada iblis-iblis itu. Dan inilah saatnya ia menginjak pedal gas dalam-dalam bertekad menyeret mereka semua bersamanya. Truk itu menghantam toko, menjepit ketiga penjahat di dalamnya. Ledakan dahsyat membumbung ke angkasa. Menyaksikan pemandangan itu, Lin Fen tak bisa tinggal diam. Ia membuka gerbang, mengabaikan teriakan para tetua dan berlari keluar. Sementara itu, sang pengemudi terjebak di kursinya. Para makhluk itu mulai memanjat truk, mengurungnya dari segala sisi. Lin Fen berteriak dengan nada dingin, "Bisakah kalian tidak membuat keributan di sekitar kompleks Sunshine? Di sini ada lansia dan anak-anak. Jangan mengotori tempat ini." Ucapan itu membuat gerombolan itu berhenti sejenak tampak kebingungan. Namun sedetik kemudian, mereka kembali menyerbu Lin Fen, menarik pedangnya, menebas lebih dari 10 makhluk dalam sekejap. Menyaksikannya, lewat monitor kedua kakek itu terpana. Mereka mulai yakin, Lin Fen bukanlah gadis biasa. Dengan kekuatan yang begitu besar, mungkin saja pembangunan kembali peradaban akan dimulai dari kota ini. Dan Lin Fen akan menjadi pemicunya. Setelahnya Nenek Suguan memeriksa pria itu.
Tenang kantung udara melindunginya. Ini hanya luka ringan dan sedikit mimisan gitu. Di luar jalanan masih yang mengepul. Kekacauan yang ia ciptakan sudah sepantasnya ia yang membereskan. Ketiga tetua menatapnya penuh curiga, merasakan kejanggalan, tapi tak bisa bersuara. Tiba-tiba pria itu terbatuk hebat dan tersadar. Apakah ini surga? Ini Lin Fen menjawab santai. Bukan, ini kompleks kita. Selamat datang di rumah. Nah, karena sudah sadar kau punya tugas. Sisa-sisa di luar sana harus dibereskan, si Dada. Sambil meringis kesakitan pria itu terduduk. Namaku Chun Hee. Dulu aku teknisi jaringan. Terima kasih telah menolongku. Tapi aku harus pergi putriku. Dia masih terjebak di markas mereka. Lin Fen menatapnya datar. Jadi dia bikin onar lalu mau kabur begitu saja. Enak sekali hidupnya. Namun Lin Fen justru membuat tawaran yang tak terduga. Kau bereskan jalanan ini. Berikan alamatnya padaku. Biar aku yang menjemput putrimu. Tenang saja, ongkosnya tidak mahal, guraunya. Dan begitulah misi penyelamatan gadis kecil berumur 8 tahun disepakati dengan bayaran 100 yuan. Namun saat mereka menyusuri jalanan, sepasang mata mengawasi dari kejauhan. Pria itu muncul lagi bisik Susasa. Dan kali ini, dia membawa seorang anak kecil. Gadis malang yang usianya mungkin baru 8 atau 9 tahun. Seolah merasakan tatapan itu, Lin Fen mendongak. Matanya bertemu dengan wanita yang bersembunyi di toko kue. Ia berhenti lalu tersenyum dan melambaikan tangan. Keringat dingin membasahi dahi Susasa. Tidak mungkin dia melihatku. Senyuman itu terasa begitu mengerikan. Dengan panik ia menutup tirai dan berjongkok ketakutan. Monster itu tidak menangkapku, tapi dia mendapatkan seorang anak. Nasib apa yang akan menimpa gadis kecil itu di tangannya? Dunia sialan ini, kenapa orang sepertinya bisa bebas berkeliaran, sementara di bawah Lin Fen hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Wanita di toko kue itu agak aneh. Mungkin trauma dengan kiamat ini, pikirnya. Ayo Ting-Ting kita jalan lagi. Orang yang terganggu jiwanya bisa berbahaya. Sebaiknya kita menjauh darinya lain kali. Di saat yang sama, sebuah mobil off-road melesat kencang, dikejar oleh gerombolan makhluk. Mengerikan, tiba-tiba seorang pria bertopi menunjuk ke depan. Sial, lihat itu. Sang komandan langsung tegang mengira ada bahaya besar. Namun yang ditunjuk bawahannya adalah persimpangan jalan. Itu pria aneh yang tadi kita lihat. Dia berjalan santai seolah ini taman kota. Dan sekarang dia menggendong seorang anak. Orang ini benar-benar nekat. Itulah pikiran pertama sang komandan dengan para pengejar di belakang mereka. Jika para makhluk itu melihat mereka keduanya akan tamat, cepat bunyikan klakson, alihkan perhatian mereka, perintahnya pada pengemudi. Namun sebelum perintah itu selesai, suara musik mainan yang aneh tiba-tiba terdengar. Semua orang di dalam mobil seketika terdiam. Di depan sana Lin Fen dan Ting-Ting sedang asyik dengan mainan kaktus yang bisa menari dan bernyanyi. Para makhluk yang mengintai di tikungan sempat terpaku. Sebelum akhirnya menyerbu ke arah sumber suara itu, dengan buas, orang-orang di mobil hanya bisa terpana. Sial bos, dia mendahului kita. Dia yang menarik perhatian para makhluk itu. Pikiran sang komandan menjadi kosong. Habislah kita. Kali ini benar-benar habis. Jauh dari sana di sebuah markas gurun, para ilmuwan selesai menganalisis inti kristal misterius. Zat di dalamnya tak dikenal oleh ilmu pengetahuan modern. Energinya luar biasa stabil. Lapisan luarnya menyerupai selaput transparan, mirip kulit namun dengan tingkat kekerasan yang tak terbayangkan. Sang profesor tenggelam dalam perenungan mendalam. Meski fasilitas mereka adalah yang tercanggih, tujuan dari kristal yang bersarang di kepala para makhluk itu masih menjadi misteri besar. Ia pun memerintahkan asistennya, hubungi markas Istana Naga dan markas Galaksi. Tanyakan perkembangan penelitian mereka. Namun sang asisten kembali dengan gelengan kepala. Kabar buruk. Baik markas Istana Naga maupun Galaksi tak pernah menemukan kristal semacam ini. Kesimpulan mereka, hanya satu ini adalah fenomena baru. Sebuah kenyataan pahit yang harus diterima sang profesor. Kekhawatiran terpancar di wajah sang profesor. Para makhluk itu benar-benar berevolusi. Ini adalah kabar terburuk bagi sisa umat manusia. Jika penawarnya tidak segera ditemukan, riwayat umat manusia mungkin akan segera berakhir. Di tempat lain, di atap gedung kota Hong, seorang pria mengangkat kristal serupa ke langit. Aku berhasil, aku mendapatkannya, serunya. Sama seperti di novel-novel benda ini, nyata demi ini aku rela mengorbankan 7 rekanku. Dengan menyerap ini, aku akan menjadi lebih kuat. Aku akan memburu lebih banyak makhluk dan menguasai dunia ini. Siapa yang bisa menghentikanku nanti? Hari ini adalah hari kebangkitanku. Berbagai fantasi liar mulai menari di benaknya. Tanpa ragu, ia menelan kristal itu bulat-bulat. Ubah tubuhku, beri aku kekuatan tak terbatas, aku akan menjadi Raja Kiamat. Dengan wanita yang berbeda setiap hari namun, beberapa saat berlalu,
Zhang Hao tidak merasakan perubahan apapun. Kenapa tidak bekerja? Benda ini tak berguna. Seharusnya tidak begini ceritanya. Tiba-tiba, rasa sakit yang luar biasa menghantam perutnya. Akhirnya bereaksi. Sambil memegangi perutnya, ia berguling di lantai. Wajahnya dipenuhi senyum kegirangan yang aneh. Pikirannya melayang membayangkan kekuatan barunya. Namun tak lama kemudian, ia tak tahan lagi dan mengeluarkan cairan merah kental dari mulutnya. Saat itulah Zhang Hao sadar, sesuatu yang sangat-sangat salah sedang terjadi. Kengerian mulai merayap di seluruh wajahnya. Pemandangan sisa pertarungan yang mengerikan terhampar di mana-mana. Di sisi lain, Lin Fen baru saja menyelesaikan misi penyelamatan, mengantar seorang gadis kecil kembali pada ayahnya dengan pakaian yang masih kotor bekas petualangan. Tuan Wong langsung menyikut Chun Hai. Hei, efisiensinya luar biasa, Xiao Chun cepat bayar ongkosnya. Chun Hai bingung membayar di dunia seperti ini, tapi ia tetap patuh dan mengeluarkan 100 yuan. Lin Fen tertawa ringan. Tidak perlu berterima kasih. Anda bayar saya antar. Profesional kan? Chun Hai hanya bisa melongo. Dia pikir ini cuma candaan, tapi Lin Fen benar-benar menerima uang itu, bahkan Tuan Wong sudah menyiapkannya dari awal. Dia berbisik pada Tuan Wong. Apa pahlawan itu? Itu. Sedikit aneh, tapi Tuan Wong justru menegurnya. Aneh bagaimana? Membayar itu adalah hal yang benar. Di komunitas Sunshine beginilah aturan mainnya. Ini adalah fondasi untuk masa depan kita. Tuan Zuo menambahkan, dulu kami juga mengira dia aneh, tapi sekarang kami sadar ini level pemikiran yang berbeda. Chun Hai yang mendengarkan tiba-tiba merasa otaknya tidak sanggup mencerna obrolan tingkat tinggi ini. Dia sama sekali tidak mengerti, tapi entah kenapa terasa begitu mendalam. Tiba-tiba dentang lonceng dari menara menggema di kejauhan. Nenek Su melirik jamnya, tepat pukul 12 siang. Pasti ada yang sengaja membunyikannya untuk memancing para makhluk itu menjauh dan menciptakan kesempatan bagi yang selamat. Tuan Wong tersenyum. Siapapun mereka orang baik. Ini bukti bahwa harapan masih ada. Saat mereka berbincang, gerombolan besar sudah berkerumun menuju sumber suara lonceng itu. Tim di menara melihat kesempatan emas itu. Mereka bersiap turun untuk memulai misi perbekalan. Sang pemimpin memberi komando. Cepat, waktu kita hanya 2 menit. Tapi tiba-tiba tanah bergetar hebat. Seorang pria berteriak panik. Bos, ada yang aneh. Sesuatu muncul di tengah kerumunan itu. Sesosok makhluk raksasa bangkit dengan satu ayunan. Tangannya aspal jalanan hancur berkeping-keping. Makhluk itu melompat tinggi dan mendarat tepat di atas menara lonceng. Dengan auman yang mengerikan, lonceng itu hancur lebur. Semua orang terpana tak percaya. Sial, beberapa dari mereka telah berevolusi dan punya kecerdasan. Sang pemimpin bertanya, apakah ini akhir dari segalanya? Kembali ke komunitas Sunshine, para kakek menyadari lonceng tiba-tiba berhenti. Pasti telah terjadi sesuatu. Tatapan Tuan Wong beralih pada Lin Fen. Chauvin, dunia ini memang berbahaya, tapi harapan akan selalu ada. Dan harapan butuh seseorang untuk menyalakannya, lalu menyebarkan cahayanya agar bisa dilihat semua orang. Ingat, kekuatan besar datang dengan tanggung jawab besar. Kita tidak bisa egois. Tanpa ada yang mengambil tanggung jawab, peradaban ini akan runtuh. Satu orang saja tidak akan cukup kuat. Itulah gunanya seorang pemimpin, untuk menyatukan kekuatan semua orang menjadi satu harapan yang kokoh. Lin Fen hanya menatap kosong. Aku tidak mengerti maksud kakek. Ekspresi Tuan Wong langsung berubah. Dia lupa cara berpikir Lin Fen itu unik dan harus dijelaskan dengan cara lain. Oke, Chauvin, begini saja. Di dekat sini ada kantor agen properti. Karena kau suka cari uang, bagaimana kalau kerja paruh waktu? Sebarkan brosur, ajak penyintas lain pindah ke komunitas kita. Kau bisa menolong orang sekaligus dapat komisi. Mendengar kata kerja dan uang mata, Lin Fen langsung berbinar. Dia langsung berlari ke gerbang. Tuan Wong, aku berangkat sekarang. Nenek Su khawatir. Ini bukan penipuan kan? Tapi Tuan Wong menggeleng. Chauvin adalah orang terkuat yang pernah kutemui. Kekuatannya nyaris tidak masuk akal. Mungkin saja dialah harapan terakhir kita. Maka dimulailah petualangan Lin Fen berkelana dengan bendera agen properti, mencari penyewa baru di tengah dunia yang kacau. Tak lama sebuah mobil mendekat. Pria di dalamnya bertanya, "Hei, mau bergabung dengan kami untuk bertahan hidup?" Lin Fen langsung menolak. "Tidak, terima kasih. Aku sedang bekerja dan aku sudah punya tempat tinggal." Mendengar itu, si pria langsung tancap gas. Wanita di sebelahnya cemas. "Kita tinggalkan dia begitu saja. Suara mobil ini akan menarik gerombolan besar," jawab pria itu. "Dia sendiri yang menolak bantuan kita." "Lagi pula, kurasa anak itu agak aneh." Benar saja, gerombolan besar datang menyerbu dengan kecepatan luar biasa. Tapi bagi Lin Fen semua itu terasa seperti gerakan lambat.
Dengan satu ayunan pedang segerombolan zombie musnah dalam sekejap, Lin Fen menghela napas lega menatap hasil karyanya. Akhirnya semua beres. Para zombie ini terasa jauh lebih tangguh. Mereka jelas sudah berevolusi. Untungnya berkat sistem kekuatannya juga terus meroket. Selesai, bertarung tatapan Lin Fen tertuju ke atas. Di jendela sebuah apartemen, ia melihat pesan SOS, ditulis oleh Yani Enstramertari, seorang selebgram dengan jutaan pengikut. Sejak dunia kacau, ia bertahan hidup sendirian dengan membatasi makan seminim mungkin. Di hari ketiga suara ketukan pintu membuatnya waspada. Saat mengintip ia melihat Lu Hong adiknya. Tapi di sampingnya ada Lu Binglong agennya yang terkenal mata keranjang dan licik. Dunia sudah berakhir. Jika Lu Bing berniat jahat, Lu Hong pasti tak akan menolong, mungkin malah ikut membantu. Karena itu, ia tak pernah membuka pintu. Berbagai bujuk rayu mereka abaikan, tapi kini persediaan makanannya benar-benar habis. Ia diambang kelaparan. Sementara di luar Lu Bing dengan antusias menggambarkan sosok Yani pada kakaknya. Kaki jenjang itu pinggang rampingnya. Bayanginnya aja udah bikin gila, Kak. Namun pintu baja itu terlalu kokoh untuk didobrak. Lu Hong hanya bisa mengomelinya. Ini semua salahmu, sudah kubilang jangan terlalu gegabah. Lu Bing mendecak. Dunia sudah kiamat, buat apa main sembunyi-sembunyi lagi. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Lu Bing berbisik. Kak, diam. Ada gerakan di luar. Ia pun mengintip dari lubang pintu. Tampak Lin Fen sedang mengetuk pintu 1705. Halo, ada orang di dalam. Yani yang meringkuk di sudut semakin putus asa. Pergi, jangan ganggu aku. Teriaknya mengira itu Lu Bing lagi. Yani yang meringkuk di sudut semakin putus asa. Pergi, jangan ganggu aku. Teriaknya mengira itu Lu Bing lagi. Lin Fen terus mengetuk namun tak ada jawaban. Firasat buruk mulai menyelimutinya. Mungkin orang di dalam sudah tak sanggup lagi meminta tolong. Dia tidak bisa menunggu lebih lama. Dengan satu tekad, Lin Fen menghancurkan pintu baja itu dengan sekali pukul. Di dalam seorang gadis gemetar sambil menodongkan pisau. Tenang, aku bukan orang jahat, kata Lin Fen. Tapi bagaimana bisa tenang? Di tengah kiamat seorang pria asing baru saja mendobrak masuk. Lin Fen terkejut. Tunggu, kamu kan streamer Taryani. Aku pernah memberimu tip 100 yuan. Biasanya sih nonton gratisan, tapi tarianmu memang keren. Aku pernah memberimu tip 100 yuan. Biasanya sih nonton gratisan, tapi tarianmu memang keren. Aku akan mengakhiri ini di sini juga. Aku tak akan membiarkanmu menyentuhku. Ia teringat film tentang seorang gadis yang diculik, disiksa setiap hari, dipermainkan, hingga diperlakukan seperti hewan peliharaan. Dulu ia pikir itu berlebihan, tapi kini ia percaya manusia bisa sekejam itu. Lin Fen mencoba menenangkannya. Aku agen properti, aku melihat pesan SOS di jendelamu, jadi aku datang untuk memeriksa. Sungguh maafkan aku, karena tidak ada suara dari dalam aku. Khawatir terjadi sesuatu jadi terpaksa. Yani benar-benar terpana. Agen properti SOS dan yang paling mustahil, bagaimana bisa orang biasa menghancurkan pintu baja. Lin Fen mengangkat tangan. Aku benar-benar hanya mampir untuk memeriksa sekaligus menawarkan properti. Kondisi tempat tinggalmu sepertinya kurang ideal. Pernah berpikir untuk pindah? Aku merekomendasikan komunitas Sunshine-ku. Meskipun tua, tapi di bawah pengelolaanku, tempatnya bersih, tenang, dan super aman. Penghuninya adalah para elit. Ada dokter, guru veteran, bahkan ahli reparasi jaringan. Di lantai bawah juga ada gym lengkap. Kami bahkan punya lahan pertanian sendiri, dan yang terpenting harganya sangat terjangkau. Mendengar penjelasan itu, rasa takut, yakni perlahan berubah menjadi rasa takjub. Lin Fen tahu ini kesempatannya. Kewaspadaannya mulai menurun. Pikirnya sambil melangkah maju perlahan. Aku mengerti kamu takut. Menjadi gadis cantik di dunia seperti ini pasti sangat berat. Tapi kebaikan masih ada. Kita harus terus melangkah menuju cahaya. Turunkan pisaunya. Mungkin brosur ini bisa memberimu sedikit gambaran. Yani menatap brosur itu dengan tatapan aneh. Ia tak bisa menahan diri untuk bertanya, sebenarnya, kamu ini siapa? Lin Fen tersenyum hangat. Sudah kubilang namaku Lin Fan, agen properti dari Shuning Agency. Kalau kurang puas, ayo pindah ke komunitas Sunshine Wadi. Bagaimana kalau kita duduk dan aku jelaskan lebih rinci? Lin Fen terus mempromosikan unitnya. Lihat denah ini. Gedung 1 kamar 542. 1 kamar tidur luas 60 meter persegi. Sewanya cuma 1.500 sebulan. Ada lift jadi aksesnya mudah. Tapi sebagai seorang streamer, pakaianmu pasti banyak. Jadi aku sarankan unit di gedung 2. 2 kamar tidur lebih luas pasti lebih cocok untukmu. Penyewa sebelumnya juga perempuan loh. Model, Yani ini tak bisa menahan diri. Kau ini, waras atau tidak? Wajah Lin Fen langsung berubah masam. Aku menawarkan bantuan bukan hinaan. Kalau tidak mau bilang saja. Ia pun beranjak pergi. Melihat itu, Yani ini panik dan menahannya. Tunggu, maaf, bukan begitu maksudku. Sungguh maafkan aku, Lin Fen.
Demi uang aku terima maafmu. Lin Fen menghela napas, tapi Yanini masih penasaran. Kau selalu seperti ini. Maksudku, kau sedikit unik. Sadar tatapan Lin Fen menajam, ia buru-buru meralat. Bukan itu. Belum sempat ia selesai, Lin Fen memotong unik. Justru kalian yang aneh. Semua orang merasa kiamat berarti bebas dari aturan. Pikiran itulah yang membuat dunia semakin kacau. Di dunia ini, yang paling mengerikan bukanlah monster, tapi manusia. Aku hanya hidup dengan caraku sendiri. Yanini menatapnya lekat. Meski aneh, ucapan Lin Fen ada benarnya juga. Apa dia hanya berpura-pura? Apapun itu, tempat ini sudah tidak aman. Aku harus ikut dengannya. Lin Fen tersenyum tipis. Jadi kau mau menyewa tempatku? Yanini mengangguk cepat. Iya, yang tadi kau tawarkan. Bagus, kemasi barangmu. Melihat Yanini bingung, Lin Fen menjelaskan. Kita akan pindah. Bawa yang penting terutama uang tunai. Sewanya 1.800 sebulan. Seketika Yanini ternganga. Bung, kita di dunia kiamat, buat apa uang? Yanini benar-benar tak habis pikir dengan jalan pikiran pemuda ini. 10 menit kemudian Lin Fen menatap bawaan Yanini yang sedikit. Hanya ini. Yanini mengangguk lalu berbisik cemas. Ada orang-orang berbahaya di bawah. Kita mungkin tidak bisa keluar. Tenang saja, aku bisa mengatasinya. Jawab Lin Fen santai. Yanini teringat bagaimana Lin Fen menghancurkan pintu besi dengan mudah. Namun saat tiba di lantai bawah, sesosok pria tambun menghadang mereka dengan pisau dapur. Yanini mau lari kemana kau? Serahkan dia padaku atau kau akan menyesal, ancam pria itu. Tapi Lin Fen sama sekali tidak gentar. Justru senyum misterius terukir di bibirnya. Maaf, aku tidak bisa menahan senyumku. Tapi boleh aku tahu, bagaimana caramu membuatku menyesal? Detik berikutnya Lin Fen bergerak secepat kilat, pisau di tangan pria itu sudah berpindah tangan. Pria bernama Lubing itu membeku tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Niatnya hanya ingin menggertak. Siapa sangka pemuda di depannya bergerak dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Bukannya menyerang Lin Fen, malah menasihatinya. Pisau ini berbahaya. Mengancam orang adalah pelanggaran ketertiban umum. Nada bicaranya yang serius dan kaku membuat Lubing semakin kebingungan. Secara refleks, ia bahkan menerima kembali pisaunya. Pegang yang benar, ujar Lin Fen. Jangan lakukan hal bodoh lagi. Sebab jika kau benar-benar menyerang aku, akan membela diri. Dan itu akan jadi masalah besar untukmu. Lubing menatap pisaunya dengan tatapan kosong. Apa yang baru saja terjadi? Kepalanya benar-benar pusing. Yanini ingin mencegah tapi terlambat. Ia teringat bagaimana ia selalu baik pada Lubing, namun kini pria itu berbalik melawannya. Di dunia yang hancur ini, kebaikan seolah tak ada artinya lagi. Ayo pergi, ajak Lin Fen. Namun Lubing berteriak dengan tatapan serakah. Berhenti. Lin Fen melirik dingin dari sudut matanya. Masih ada urusan. Lubing maju sambil gemetar menodongkan pisau. Ia takkan melepaskan gadis incarannya begitu saja. Dengan nekat ia menuduh Lin Fen. Kau membawanya pergi karena menginginkan tubuhnya, kan? Lin Fen menatapnya tajam. Jaga bicaramu. Lubing menyeringai licik pada Yanini. Pikirkan baik-baik. Kalau denganmu kau hanya akan melayaniku. Tapi kalau ikut dia, entah berapa banyak pria yang akan kau hadapi. 1, 2, atau mungkin puluhan pria menjijikan akan datang padamu secara bergiliran. Ingat, ini dunia kiamat. Tidak ada hukum, tidak ada moral. Tidak ada yang akan menolongmu. Pilihan terbaikmu adalah tetap di sini bersamaku. Kata-kata kotor itu menusuk telinga Yanini. Bermimpi saja, Lubing. Aku lebih baik lenyap dari dunia ini. Penolakan tegas itu menyulut kegilaan di mata Lubing. Ia menyalahkan Lin Fen. Semua karena pemuda ini. Kalau bukan karenanya, Yanini tak akan berani melawan. Dia pasti lengah tadi. Lubing meyakinkan dirinya sendiri. Tidak mungkin ada manusia secepat itu. Dengan amarah membara, ia mengayunkan pisaunya sekuat tenaga ke arah Lin Fen. Lin Fen awas, sudah teriak. Yanini panik. Melihat kepanikan Yanini, Luang, adik Lubing, justru menyeringai. Kesempatan mereka telah tiba. Tanpa diduga pandangan Lubing menggelap dan tubuhnya terlempar ke belakang. Seakan dihantam kekuatan dahsyat. Dinding itu retak seketika. Lin Fen dengan tenang menarik kakinya kembali dan berkata santai. Dia yang mulai duluan, aku hanya membela diri. Yanini terpana. Kekuatan macam apa ini? Selesai dalam sekejap. Luang tak berani cari masalah lagi dan gemetar memeriksa keadaan adiknya. Saat turun, Yanini melihat sisa-sisa monster di mana-mana. Tunggu, semua ini hasil perbuatanmu. Lin Fen mengangguk. Saat aku datang mereka menyerang. Jadi aku hanya melindungi diri. Yanini makin penasaran. Sebenarnya kamu itu siapa? Lin Fen menghela napas pasrah. Sudah ku bilang aku agen properti dari agensi Shening. Tentu saja Yanini tak percaya. Ini seperti plot dalam cerita, punya pekerjaan biasa di permukaan, tapi menyembunyikan kekuatan super. Di jalan Yanini bertanya lagi. Jadi kau selalu berkeliaran di luar? Lin Fen menjawab,
Tentu di dunia yang seperti ini, aku harus berusaha lebih untuk bertahan hidup. Jangan terkecoh. Selain agen properti, aku juga satpam. Pak Wonga membayarku untuk menjaga keamanan lingkungan. Yanini merasa mendapat petunjuk baru, satpam. Jadi kau juga melakukan pengantaran? Lin Fen menggeleng. Bukan begitu, tapi kadang aku menerima pesanan dari penyintas lain untuk upah tambahan. Senyum Yanini merekah. Semuanya terhubung agen properti satpam kurir. Penyamaran yang sempurna untuk seorang master tersembunyi. Aku benar-benar menemukan pelindung yang hebat. Keberuntunganku luar biasa. Dia pun tertawa gembira. Lin Fen hanya menatapnya dengan tatapan aneh. Sayang sekali. Gadis yang menarik tapi sepertinya sedikit unik.